Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik. Nah, sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya sifat Tuhan itu dari sini dulu nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama, ya. Baik dengan manusia misalnya, apalagi di bawah manusia, hewan, tumbuhan, apalagi benda mati. Bukan hewan, bukan tumbuhan, benda mati. Nah, jadi nggak masuk akal lagi, ya. Jadi nggak masuk akal lagi. Ya, jadi kalau kita katakan misalnya kita ingin berkata, ya Tuhan, Khalik, maka bagaimana menetapkan Tuhan yang benar, Khalik yang benar? Standar yang pertama, tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk sedikit pun. Sebab kalau ada yang sama, sedikit saja, maka berpotensi dari makhluk ini bisa dipertuhankan. Jelas ya? Ini standar yang pertama. Nanti kita turunkan ke bawahnya. Ya, jadi kalau kita katakan makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan, kan nggak boleh sama. Ya kan? Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat kuat, Tuhan harus lebih kuat. Ya kan? Nggak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Ya, selalu harus tidak pernah menyerupai atau bahkan mendekatinya. Nggak boleh ada. Ya kan? Jadi kalau makhluknya lemah, Tuhannya kuat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak berpasangan. Ya kan? Kalau makhluk yang melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar sekali. Masuk akal nggak? Ya, rasional nggak? Ya, standar yang pertama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama sedikit pun dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu nanti bisa dipertuhankan. Dan standar ini akan menurun nantinya. Ya, standarnya akan menurun dan jadi persoalan. Quran surah 2 ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu yang hak, yang benar, yang memenuhi standar-standar ketuhanan, dan kalian bisa uji, bisa cek, bisa analisis dengan logika kalian, dengan ilmu yang benar, silahkan. Sangat terbuka. Kalau sudah dijelaskan kalian yakin, masuk Islam, beriman, alhamdulillah. Kalau tidak pun nggak ada paksaan, tapi ketika kembali kepada Tuhan yang hak, masing-masing punya konsekuensi. Adil nggak? Ya, hukumnya tidak memaksa, menyampaikan secara rasional, dalilnya ada. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Siapa ilahukum ilahu wahid itu? Tuhanmu Tuhan yang satu, siapa namanya? Allah. Ya, begitu sudah muncul kalimat Allahnya, ininya kemudian hilang, diganti dengan kalimat yang tegas, ahad. Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud ilahukum ilahu wahid itu Allah. Itulah yang mengandung dan memiliki makna ahad.